Perhatikan, semua gereja buka Facebook online, buka Instagram online, buka apa lagi? Media sosial, semuanya ibadah serba online. Keluarga, anak, bapak, ya di belakangnya main gitar, nanti bapaknya menyembah. Nanti saya buka lagi karena biasa ya, grup pendeta-pendeta kan begitu. Saya buka online lagi, saya buka online lagi, saya buka online lagi. Semua berita tentang gereja yang ibadahnya online. Semua berita menceritakan tentang bagaimana keluarga beribadah secara online. Kalau saya ibadah aja, jangan di online kan. Kalau kita ibadah sama keluarga ya ibadah aja. Kadang kita memberitahukan yang seperti itu seolah-olah kita berkata, aku ibadah loh, ya, kamu tidak. Nah gitu. Kalau yang nggak punya handphone gimana? Apalagi yang handphonenya ada yang punya handphone Nokia sekarang, masih ya? Atau yang hanya ya bunyinya gitu, duduk, nah gitu. Oh Pak Moses. Nah, kalau hanya punya yang seperti itu, bagaimana online? Ya dia nggak bisa kan gitu. Jadi bagaimana keluarga bisa kuat? Bukan dari online Bapak Ibu Saudara, tapi dari hati yang mengasihi. Dulu sebelum Makassar diizinkan ya, kami setiap minggu dan juga keluarga-keluarga semua itu ibadah di rumah masing-masing. Yang tadinya tidak pernah ibadah, ngobrol dengan suaminya, yang tidak pernah ngomong dengan istrinya, yang tidak pernah kumpul sama anaknya, akhirnya kumpul. Perhatikan sisi positif Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya bapaknya tidak mau baca Alkitab, akhirnya baca karena terpaksa, karena ada himpitan, karena ada persoalan. Yang tadinya istrinya tidak mau gandeng tangan sama suaminya, akhirnya gandeng tangan karena ibadah di rumah. Yang tadinya anak-anaknya menjengkelkan, akhirnya menjadi kesukaan buat orang tua. Kami setiap malam ya, istri saya paling kuat untuk mengajarkan anak-anak. Kalau mereka ngantuk ya udah biar aja mereka tidur. Tapi kalau istri saya harus baca Alkitab. Paling sedikit itu satu pasal. Paling banyak pernah kita baca 5 pasal. Jadi pernah 1 jam kita baca Alkitab, menyembah, berdoa. Kami mengajarkan pada anak-anak. Yang tadinya tidak suka baca Alkitab, akhirnya suka baca. Yang tadinya tidak suka berdoa, akhirnya suka Yang tadinya suami-suami tidak pernah doain istrinya, anaknya akhirnya doain istrinya dah. Karena apa? Masa yang sukar. Nah, dari masa yang sukar ini Bapak Ibu Saudara, positifnya membuat kita lebih dekat kepada. Coba kalau kita tidak ada himpitan masalah, kayaknya tenang-tenang aja ya. Tapi kalau masalah himpitan besar dalam hidup kita berlututnya sama Tuhan itu harus kuat-kuat juga. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita ini ada dan tidak ada masalah tetap berlutut di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka menerima firman yang ditabur dan melayani bersama. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan melayani bersama-sama dengan Paulus. Katakan begini, marilah mencari perkara-perkara surgawi. Pelayanan dengan motivasi yang tulus akan membawa kita kepada kehidupan yang hari-hari ini mau cari yang duniawi tidak laku Bapak Ibu Saudara. Orang yang banyak uang, duitnya habis untuk beli apa? Hand sanitizer sama masker. Hari-hari ini banyak orang kaya takut karena apa? Duitnya tidak bisa dibikin apa-apa.
semuanya serba susah. Orang pada saya katakan, carilah perkara-perkara yang di atas, sebab yang di atas bersifat kekal, yang duniawi bersifat sementara. Carilah banyak-banyak duit. Saya mau katakan, jika perkara yang di atas tidak kita utamakan, perkara duniawi akan mengikat hidup kita, dan itu tidak bisa menjamin kita untuk kehidupan yang kekal. Ada dua contoh. Cornelius yang setelah dibaptis melayani bersama keluarganya. Kepala penjara di Filipi setelah pertobatannya melayani bersama semua keluarganya. Cornelius ini dibaptis. Kepala penjara di Filipi, ingat ketika Paulus menyanyi di penjara, haleluya, penjaranya terbuka. Lalu kepala penjara itu menjadi takut. Dilayanilah sama Paulus. Akhirnya bertobat. Akhirnya kepala penjara ini melayani bersama keluarganya. Semua keluarganya bertobat. Dan mereka memiliki dasar melayani itu bahwa Kristus yang menjadi pusat kehidupan mereka. Saya bersyukur di sini banyak keluarga-keluarga, keluarganya Om Apendri, keluarganya Bapak Peri, keluarganya Ibu Vincent, keluarga Pak Moses, keluarga Pak Martin, semua melayani Tuhan. Itu ditambah atau berhenti atau dikurangi? Harus ditambahkan. Katakan ditambahkan. Nah, jadi harus ditambahkan. Saya suka melihat, karena saya juga dulu itu juga orang yang tidak suka melayani, tetapi melayani dengan sebuah motivasi. Dulu tahun 91 atau 92, disitulah saya pertama kali melayani Tuhan. Melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara tahu, GPI Immanuel Kediri, pertama kali perintisan saya sudah berada di situ. Tempatnya di mana Bapak Ibu Saudara? Di komplek pelacuran Semambir. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar kata Semambir, itu komplek pelacuran terbesar di Kediri waktu. Di bawahnya Surabaya dulu ada apa? Doli. Di bawahnya Doli, Semambir ini, Kediri pusat. Dan waktu saya pertama kali melayani pakai sepeda, hampir mirip seperti sepeda yang kemarin saya bawa dengan Bapak Regi dari CC Yuli, sepeda balap. Dan waktu saya lewat, saya masih SMP kelas 1, di kanan kiri udah panggil, Mas, hampir, Mas, katanya. Bapak Saudara tahu, jalan sepanjang 500 meter, itu kanan kiri itu sudah bunyi suara musik yang menggelegar. Dan di depan mereka sudah berpose dengan gaya mereka untuk bisa diambil. Mas. Jadi saya setiap hari Sabtu dan Minggu, Sabtu untuk ibadah pemuda dan Minggu ibadah raya, saya lewat gereja pertama kali GPI Immanuel Kediri. Itu adalah tempatnya di dalam pelacuran, Bapak Saudara. Jadi di tempat pelacuran itu. Dan jemaatnya saya main bass waktu itu. Lalu ada anaknya Bapak rohani saya, Dodi, lalu ada Rudi, yang main drum, Dodi main gitar. Jadi anak pendeta semua. Lalu yang mimpin pujian kakaknya yang sudah almarhum perempuan. Lalu duduk di sini Ibu pendeta, Bapak pendeta, lalu di belakangnya ada jemaat.
pelacur 2, lalu ada laki-laki 1. Nah, yang kita layani 3 orang, sudah. Bayangkan ini. Itu selama berbulan-bulan, dan sampai saya kelas 3 itu masih, kalau tidak salah masih 6 orang, 7 orang. Tapi ketika saya menginjak SMA, itu perubahan besar terjadi. Karena apa? Satu keluarga melayani Tuhan. Katakan, satu keluarga melayani Tuhan. Dasarnya harus berpusat di Kristus. Katakan amin. Nah, yang kedua, membagi kebenaran dari rumah. Aquila dan Priscilla akhirnya mereka mengajar Apolos. Saya baca ayat 24 ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat dia berbicara, dengan teliti dia mengajar tentang Yesus, tetapi dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Inilah ya, kenapa kita harus menerima firman, kenapa kita harus mempelajari firman. Kasus ini adalah kasus di mana Apolos hanya memberitakan baptisan Yohanes, tetapi dia tidak mengetahui ada baptisan yang lebih dahsyat lagi, yaitu dari Tuhan Yesus. Maka Aquila dan Priscilla mengajak Apolos ke rumah. Nah, ketika ditahu pengajarannya Apolos itu ada sedikit yang kurang, Aquila dan Priscilla memanggil Apolos. Ya Apolos, ayo ke rumah yuk. Dan saya percaya pasti di situ ada makan. Ayo makan dulu Apolos. Lalu dijelaskan, Apolos, ada yang lebih penting dari baptisan Yohanes, yaitu kau harus mengenal namanya baptisan dari Tuhan Yesus, pemenuhan. Lalu diajarkan. Akhirnya Apolos mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keluarga terkadang ada sesuatu yang vulgar yang terjadi, sehingga menjadi percekcokan buat suami istri, buat orang tua dan anak-anak. Mungkin kita melihat ada banyak orang tua yang menegur anak-anaknya dengan keras di depan umum. Mungkin ada istri-istri dengan keras menegur suaminya ya di depan umum. Mungkin suami-suami memarahi istri di depan umum. Tapi ini memberikan contoh buat kita dalam keluarga-keluarga, Bapak Ibu Saudara. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita masing-masing, ya, kita boleh melakukan ya peringatan itu dengan tersembunyi. Ada nggak yang suka memarahi istrinya di depan umum? Ada nggak yang suka memarahi suaminya di depan umum? Ada nggak yang suka memarahi anak-anaknya di depan umum? Masih ada? Saya percaya pasti tidak ada. Yang mengaku. Sebuah contoh di mana mereka mengalami terobosan karena apa? Ya, terkadang gini, ada istri-istri yang lebih galak dari suami, ya, tetapi ada juga suami-suami yang lebih lembut dari istri. Itu kebalikan. Ada nggak? Ada. Nah itu dia. Nah, tapi kita diajar dari tempat ini. Istri-istri, kehormatilah suamimu sebagai kepala keluarga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan tunduklah hai istri-istri kepada suami. Tapi yang terjadi, istri-istri bukan tunduk kepada suami, tetapi istri-istri tanduklah suami.
Nah, tetapi kita belajar dari hal ini, ya, bahwa Aquila dan Priscilla mengajak Apolos ke rumah. Ayo Apolos, makan dulu kita. Tadi ada yang keliru loh, ya. Ada yang keliru tadi, ada yang kurang. Ini saya jelaskan. Ketika dijelaskan, Apolos mengerti dan dia sangat senang sekali. Terkadang Bapak Ibu Saudara, percakapan dalam keluarga itu bukan hanya persoalan yang besar, tapi persoalannya dari hal kecil. Suaminya tegur istrinya depan, kakinya di tengah-tengah. Lalu saking galaknya istri, dia pelototi suaminya depan. Mari suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suami, ya. Walaupun suami kepala keluarga, tapi suami nggak boleh egois. Ya. Kadang suami karena kepala keluarga dia menjadi egois dan dia mau menang dan dia nggak mau ngalah. Aku kan suami, kok istri, kok tunduk sama saya. Ingat firman Tuhan. Tapi perhatikan, selama saya menikah dengan istri saya, 2 anak saya itu ketika lahir, kami kan ketika Vena lahir itu di Majalengka, kami nggak punya siapa-siapa selain jemaat Tuhan dan keluarganya Pak Nehemia. Tapi itu pun tidak bisa berbuat banyak karena keluarga Pak Nehemia waktu itu pun, ya, sama-sama kita di kampus, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Pak Nehemia itu staf di atas saya. Jadi saya sampai 3 atau 4 bulan itu tiap pagi harus mengurus anak. Minta maaf ini ya buat suami-suami yang tidak pernah mengurus anak dari bayi. Nah, sampai hari-hari 2 anak saya itu sampai terlepas, sampai 3-4 bulan karena istri saya harus operasi sesar. Saya harus masak, bayangkan. Saya harus mencuci baju, saya harus mencuci popok, saya harus mengepel, saya harus menyapu. Saya bilang, saya menjadi perempuan, saya menjadi suami yang, katakan yang suami istri katakan kepada suaminya, sudah menjadi suami yang baik. Jadi tidak ada Bapak Ibu seperti ini. Itu pekerjaan istri. Oh, tidak ada yang seperti itu. Tetapi semua harus kita lakukan bersama-sama. Katakan yang suami istri duduk bersama-sama, katakan kita lakukan sama-sama yuk. Nah, keluarga yang melayani memiliki dasar bahwa Kristus menjadi pusat kehidupan. Kita bisa membagi kebenaran kepada jiwa-jiwa dimulai dari ini yang kedua, membagi kebenaran dari rumah, membagi kebenaran firman dari keluarga. Bagaimana kita bisa membagi berkat buat mereka kalau kita belum mengalaminya? Jadi kita harus mengalami supaya jiwa-jiwa itu tertanam kuat, sehingga mereka bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Yang ketiga, terakhir, sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar ini ada 3. Yang pertama, tidak putus asa atau pantang menyerah. Nah, kesukaran dan kesulitan diubah menjadi keberhasilan. Nah, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Terkadang di tengah himpitan masalah persoalan, terkadang kita menyerah. Dan kita tidak mau berbuat apa-apa, kita tidak mau bangun dari keterpurukan. Aquila dan Priscilla, ketika mereka mengalami himpitan, mereka pindah ke Korintus karena mereka diusir. Mereka tidak mengalami sebuah kehidupan yang menyerah total buat mereka. Mereka tidak putus asa dan mereka pantang untuk berkata aku menyerah. Dan mereka waktu di Korintus tetap menjadi pembuat dan kehidupannya mengalami.
kesukaran dan kesulitan itu Bapak Ibu Saudara, itulah ya, ketika kita kuat dan bertahan di dalam Tuhan, Tuhan akan ubah menjadi keberhasilan. Saya akan kasih contoh. Kenal ini? Nah, ini orang Jepang namanya Toru Kumon, ya, lahir 1914 dan meninggal 1995. Nah, dia mempunyai 3 anak. Dia ahli di dalam matematika. Ahli di dalam matematika, sesuatu yang sulit dia kuasai. Tapi dia punya anak bodoh, tidak bisa berhitung Bapak Ibu Saudara. Kasihan bodoh, bapaknya pintar, anaknya. Padahal bapaknya pintar sekali matematika. Pada suatu kali di dalam kesulitan ini dia harus mengalami cercaan oleh teman-temannya. Kamu pintar, Toru, kamu pandai. Tapi masa kok nggak bisa ngajari anakmu, bodoh banget. Anakmu ini nggak bisa matematika, bagaimana? Dalam keterpurukannya dia diejek, dia dihina. Sampai suatu kali di tengah himpitannya dia melihat anaknya, maka dia membuat cara mudah untuk mengajari anak yang betul-betul tidak mengerti pada waktu itu. Maka dia menemukan sebuah cara yang hebat sampai anaknya ini pintar seperti dia. Kalau kita mendengar ya, nama belakangnya ini ada yang tahu? Nah, saudara bisa lihat ini sekarang 26.000 kumon itu berada di 44 negara, salah satunya di Indonesia. Ini berhasil karena dia mengalami keterpurukan, dia tidak pantang menyerah, akhirnya dia cari cara supaya anaknya bisa belajar. Nah, kumon inilah dia ciptakan. Sampai sekarang kumon ini 26.000 ada di 44. Mau menyerah Bapak Ibu Saudara atau mau bangkit? Dan kita, saya kasih gambar satu lagi. Kalau melihat ini bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ini jurang, ini mungkin jalan tol ya, ini kepalanya truk, ini mobil-mobil baru. Saya kasih dasar. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat dari gambar? Kerugian, apalagi ada yang bisa menerka? Nih, ini kepalanya ini sudah masuk jurang, tetapi karena ada beban berat di sini, kepalanya tidak jadi masuk nyemplung, dia hanya menggantung. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan beban berat itu sebuah beban yang berat buat kita, tapi beban berat itu justru akan menjadikan kita berhasil. Beban berat itu, ini kalau nggak ada mobil saya percaya udah nyemplung, dan kepalanya sudah di. Nah itu kan prediksi pengamatan kita. Jadi beban berat, jangan kita berkata beban berat, aku berbeban berat terus, tapi katakan aku akan keluar sebagai pemenang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi berkat ya? Yang kedua, sehati dan kompak, menjalin komunikasi yang baik, melakukan kegiatan bersama, merayakan hal-hal yang penting. Kemarin kami di satu keluarga ya, yang tadinya tidak pernah melukan dengan suami sama istrinya, akhirnya melukan, akhirnya disayang-sayang istrinya sama suaminya. Jadi komunikasi, rayakan hal-hal penting. Satu, suamimu ulang tahun, katakan selamat ulang tahun papi. Ada yang sudah melakukannya? Ya sudah, angkat tangan dulu. Ya belum angkat. Ada juga yang bilang gini,
hari ini ulang tahun istri gue sampai lupa aku. Mungkin hari ulang tahun pernikahan. Hari ulang tahun pernikahan. Ada yang masih ingat hari ulang tahun pernikahan? Guys, mantap. Saya orangnya cuek, Bapak Ibu Saudara. Mau ulang tahun, mau nggak ulang tahun, ya. Tapi ketika saya belajar dari hal ini, ya, anak-anak ulang tahun, saya rayakannya yang mungkin dengan satu lilin di atas, kan. Lalu berdoa buat mereka. Suami-suami doakan istri kalau ulang tahun, istri-istri doakan suami kalau ulang tahun. Kalau dua-duanya ulang tahun apa? Pernikahan, bergandeng tangan dan berpeluk. Susah bilang berpelukan. Menjalin komunikasi itu penting banget, ya. Apalagi waktu makan, kita di meja makan, kita buat meja makan warna merah, ya, di rumah itu. Jadi kadang karena sudah penuh mejanya, makanya ada yang di sana, ada yang depan TV, sana lagi. Tapi kami berusaha waktu makan, walaupun tidak di meja makan, mungkin di depan TV sama-sama kumpul, disitulah kita mau ngobrol. Kalau di meja makan, ya, kita selalu ngobrol. Nah itu menjalin komunikasi yang baik. Melakukan kegiatan bersama-sama, mungkin pergilah ke pantai, ya, anak udah besar-besar bisa kita tinggal, ayo kita tinggal yuk. Ada yang pernah sudah melakukan itu? Ada? Wah, anakku masih kecil-kecil, titipin, pergi berdua. Ya, dulu waktu kunjungan kami selalu bawa Gracia, tapi sekarang kami bisa berdua. Jadi waktu kunjungan itulah menjadi momen